Kali ini aku akan bahas tentang TikTok Affiliate, terutama untuk teman-teman yang bertanya pada komentar di video-video aku yang ini. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman di beberapa video aku yang pertanyaannya itu diulang berkali-kali. Nah, buat teman-teman yang join TikTok Affiliate, coba lihat dulu video ini sampai selesai. Siapa tahu salah satu pertanyaan kalian ada di video ini. Pertanyaan yang pertama, nama untuk pertama bikin akun komisi itu nama di nomor rekening ya kak? Dan langkah selanjutnya apakah langsung dimintain nomor rekening? Oke, jadi teman-teman, kalau kalian sudah memiliki akun TikTok Shop, kalian juga udah daftar terutama di TikTok Shop Seller Center, itu kalian harus gunakan nama akun komisi sesuai nama yang kalian daftarkan di TikTok Shop Seller Center. Jadi seumpamanya seperti ini, kalian memiliki akun TikTok Shop, misalnya nama aku sendiri, Zulfa, kemudian ketika aku daftar menggunakan nama aku sendiri di TikTok Shop Seller Center, itu ternyata namaku itu ditolak. Jadi di situ aku gunakan nama ibu aku misalnya. Jadi nama akunnya nama aku sendiri, sedangkan yang aku daftarkan nama lengkapnya di TikTok Shop Seller Center itu adalah nama ibu aku. Di TikTok Shop Seller Center, kalian pasti diminta untuk memasukkan nama sesuai dengan KTP dan nama di nomor rekening yang sesuai juga dengan nama di KTP. Ketika di TikTok Shop Seller Center, nama yang dimasukin adalah nama ibuku. Jadi ketika aku membuat akun komisi di aplikasi TikToknya langsung, itu juga harus sesuai dengan nama ibuku. Karena nama yang ada di TikTok Shop Seller Center, terutama nama rekeningnya, itu adalah nama ibu aku. Jadi akun komisi itu sama seperti kalian konfirmasi lagi sesuai dengan yang kalian daftarkan di TikTok Shop Seller Center. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih berkaitan dengan akun komisi ya. Ini ada pertanyaan yang seperti ini. Minta sarannya kak, sebaiknya aku isi nama akun affiliate aku huruf kapital semua atau huruf besar kecil? Menurut aku ini nggak terlalu berpengaruh sih teman-teman, selagi nama kalian itu sama di KTP. Atau kalau huruf besar kecil, setahu aku nggak terlalu berpengaruh. Mungkin ada yang berpengaruh itu di bagian spasi. Contohnya nama yang seperti ini nih. Aku ambil salah satu contoh nama adalah Khairun Nisa. Biasanya nama Khairun Nisa itu ada yang langsung digabung seperti ini, ada yang dipisah juga seperti ini. Kalau namanya berbeda seperti ini, kayaknya ini bermasalah teman-teman. Tapi kalau namanya itu cuma permasalahan huruf besar dan kecil, sepertinya nggak masalah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak, aku mau nanya, dulu aku jualan di TikTok, tapi sebentar banget, karena belum mengerti produknya pun cuma satu. Nah, sekarang aku ikut TikTok Affiliate, terus aku lihat akun yang aku ditautkan ke tokoku, atau akunku, Zulfa, ditautkan dengan toko, karena biasanya kalau di TikTok Shop Seller Center itu sama aja kita kayak buat toko gitu ya. Apa benar gak akan dapat komisi? Oke, jadi setahu aku aturan sekarang di TikTok itu kita harus milih salah satu, bergabung di TikTok Shop atau di TikTok Affiliate. Ini gini, kalau misal kalian di rumah itu punya toko ataupun kalian jualan dan kalian pengen jualannya di TikTok, itu kalian bisa banget gabung dengan TikTok Shop atau kalian menjual produk di TikTok Shop. Tapi kalau kalian joinnya di TikTok Affiliate, maka kalian hanya bisa menjual produk-produk dari toko-toko tertentu. Jadi setahu aku, aturan dari TikTok sekarang kita harus milih salah satu. Kita mau jualan di TikTok atau mau jadi affiliate di TikTok. Kalau kita jualan di TikTok ya kita cukup jualan aja, kita menjual barang-barang yang kita punya. Atau kalau kita join TikTok affiliate, kita tidak bisa berjualan di TikTok. Atau contohnya seperti ini, kamu jualan di TikTok Shop, misalnya kamu jualan produk rumah tangga, tapi kamu juga pengen join TikTok Affiliate, atau kamu menjualkan produk orang lain. Nah, itu dulu masih bisa. Jadi aku jualan produk rumah tangga, tapi aku juga tapi aku juga mengafiliate atau menjualkan produk kosmetik dari toko lain. Itu dulu masih bisa. Jadi kita bisa jualan dan kita juga bisa affiliate dari toko lain. Tapi kalau saat ini, setahu aku kita cuma bisa milih salah satu. Kita jualan aja atau kita menjadi afiliator aja. Jadi kita mau jualan sendiri di TikTok Shop, dapat untung sendiri, atau kita cuma menjualkan produk dari orang lain dan kita dapat komisi. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Kak, gimana cara benerin kalau kita salah masuk akun saat sudah daftar TikTok Affiliate? Bentar, aku pahamin dulu pertanyaannya. Di pemahamanku, kakak ini bertanya, gimana caranya kalau kita sudah daftarin TikTok Affiliate, misalnya kita mau daftarin akun A, tapi ternyata kita masuk menggunakan akun B. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kakak memang ingin mendaftarkan akun A, bukan akun B yang salah tadi, maka kakak harus daftar ulang.
Atau kalau misalnya kakak punya 2 akun, berarti kakak harus mendaftarkan dua-duanya kalau memang yang diinginkan adalah akun A yang terdaftar di TikTok affiliate. Nah, kita masuk pertanyaan yang kelima. Ini memang agak lucu sih ya pertanyaannya. Kamu mau tanya kalau kita CO sendiri di TikTok affiliate, bisa nggak sih dapat komisi? Jadi maksudnya gini, di sini kan aku juga join di TikTok affiliate nih. Aku menjualkan produk dari orang lain. Kira-kira kalau misalnya produk yang ada di etalaseku, aku beli sendiri, itu aku dapat komisi nggak sih? Tahu aku dapat komisi ya teman-teman. Tahu aku dapat karena aku pernah join di salah satu event di TikTok affiliate yang dia itu sekarang sistemnya kita harus CO sendiri tapi kita CO-nya pakai kupon. Jadi di salah satu event itu aku harus membeli 10 barang nih. Kemudian aku dikasih voucher yang nantinya aku cuma bayar Rp1. Ketika aku udah selesai check out 10 barang tadi, aku kaget banget ketika aku lihat di penjualan aku, kaget banget karena saat penjualanku turun tiba-tiba ada 10 orderan masuk. Nah, ketika dibuka ternyata itu adalah orderanku sendiri. Tetap masuk ke penjualan, bahkan juga masuk ke komisi. Tapi di sini aku nggak mengharap banyak karena aku CO sendiri dan menggunakan voucher dan bayarnya juga cuma Rp1. Jadi komisinya dari mana gitu kan? Kita masuk ke pertanyaan yang ke-6 ya. Kak, aku mau tanya, aku baru banget bergabung di TikTok affiliate. Pas mau minta sampel gratis, sebelumnya kita harus ngisi nama depan dan nama belakang. Ini kayaknya aturan baru ya, minta sampel gratis harus isi nama depan dan nama belakang. Pas mau minta sampel gratis, sebelumnya kita harus ngisi nama depan dan nama belakang sesuai dengan rekening ATM. Tapi kalau itu salah gimana ya Kak cara ngubahnya? Mungkin ini juga aturan baru dari TikTok Shop. Kalau misalnya ada aturan seperti ini, aku sarankan lebih baik kalian isi dengan nama sesuai yang ada di KTP. Atau mungkin nama ini juga dijadikan nama untuk penerima paket. Ataupun kalau misal sampel gratis ini kalian di ACC, berarti ini adalah nama untuk di alamat kalian. Kemungkinan cara ngubah nama lengkap yang salah itu sama seperti ngubah nama lengkap yang salah di akun komisi. Jadi, kalau misalnya kalian punya permasalahan seperti ini, ada satu cara yang bisa dilakukan. Kita buka dulu di aplikasi TikTok, kalian lihat di layar aku sebelah sini. Kalian buka di aplikasi TikTok, habis itu kalian menuju ke pengaturan, dan habis itu kalian laporkan masalah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-7. Halo Kak, saya akan aktifin TikTok Shop dan sudah melakukan promosi, mendapatkan banyak pembeli, tapi belum mengisi dokumen di TikTok Seller Center. Apakah uang komisinya akan hangus atau komisi akan tetap diberikan setelah pengajuan telah di ACC? Oke, pertanyaan ini udah aku balas, tapi aku mau bahas di sini supaya teman-teman juga lebih tahu lagi tentang TikTok affiliate. Jadi kalau kalian belum mengisi data di TikTok Shop Seller Center, ya kalian udah daftar TikTok affiliate nih, udah di ACC, tapi ternyata bagian pengisian nomor rekening di TikTok Shop Seller Center itu belum kalian isi, itu nggak masalah sama sekali dengan akun komisi kalian. Komisi itu nggak akan hangus teman-teman. Jadi kalau produk kalian sudah laris manis, banyak pembeli, komisinya juga udah banyak, tenang aja itu nggak bakal hangus sampai pada akhirnya kalian tarik sendiri. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ke-8 kayaknya. Nah, kalau nama tunggal tapi pakai spasi waktu pendaftaran dulu gimana Kak? Sedangkan di rekening nama aku tidak pakai spasi, apa bisa cair nggak ya komisi aku? Tadinya aku pernah jawab di salah satu pertanyaan dari teman-teman yang DM aku, mungkin karena dia udah nggak sabar pengen daftar dan di komen videoku nggak aku jawab-jawab. Di situ aku jawab aja kalau nama itu harus sesuai dengan KTP. Jadi kalau di KTP satu suku kata ya isi aja dengan satu suku kata. Tapi ternyata balasan dari orang yang aku jawab pertanyaannya tadi, si A misalnya, dia jawab kalau Kak ternyata nggak bisa di oke karena nama belakangnya nggak ada. Di situ aku juga bingung nih mau jawab pertanyaannya gimana. Aku bilang kepada si A untuk coba tanya ke pihak TikTok Shop-nya langsung atau tanya di bagian aplikasi yang laporkan masalah. Mungkin dari pihak TikTok-nya bisa langsung menjawab kira-kira solusinya gimana kalau namanya cuma satu suku kata. Ada lagi nih, jarak beberapa minggu ada yang DM aku lagi pertanyaan yang sama dan ternyata jawabannya beda. Respon dari si B, misalnya si B ini beda. Ternyata dia, iya Kak, ternyata benar. Aku langsung di ACC menggunakannya satu suku kata dari nama dia dan ditaruh di nama depan doang tanpa nama belakang dikasih spasi. Dari sini aku juga bisa simpulin buat teman-teman kalau namanya cuma satu suku kata nih ya, karena aku juga pernah punya temen yang namanya cuma satu suku kata. Itu berarti kalian isi aja sesuai dengan KTP atau kalian isi aja di nama depan, nggak usah dikasih nama belakang dengan spasi dan sebagainya, nanti malah salah, keliru, dan komisinya nggak cair. Kita jawab pertanyaan ke-9. Jadi nanti di sini aku hanya menjawab 10 pertanyaan aja ya teman-teman.
Oke, Kak, mohon dijawab kalau emang benar salah satu syarat menjadi affiliate TikTok itu harus 10.000 followers, kenapa saya bisa lolos verifikasi menjadi affiliate? Apakah saya udah bisa tarik komisi? Oke, aku jelaskan di sini. Aku jujur aku join di TikTok affiliate itu pertama kali adanya TikTok Shop. Itu belum ada sama sekali syarat followers atau 0 followers pun itu bisa daftar di TikTok affiliate. Tapi saat ini aku juga pernah lihat salah satu syarat dari TikTok affiliate adalah harus memiliki 10.000 followers. Nah, sekarang bahas komisinya. Kira-kira kalau followersku belum mencapai 10.000, Kak, tapi ternyata aku udah di ACC, apakah bisa tarik komisi? Nah, lihat dulu. Kalau udah ada yang beli ya bisa ditarik komisinya. Kalau belum ada yang beli ya nggak bisa. Bercanda ya guys. Jadi kalau permasalahannya seperti yang tadi, tetap bisa tarik komisi. Selagi produk yang ada di etalase itu udah banyak yang check out atau komisinya udah cair dan bisa ditarik. Pertanyaan ke-10. Tanya, kemarin kan pesanan pendapatan udah banyak, tapi kenapa pas sekarang hari berikutnya jadi 0? Terus kenapa kemarin ada pesanan 75 masuk dashboard cuma 6? Jadi rekapan yang ada di menu TikTok Shop, menu seperti ini akan berubah setiap 24 jam sekali. Kalau misalnya sekarang tanggal 1, kalian dapat orderan mencapai 100 orderan atau 100 pesanan. Itu akan tertulis di sini 100 pesanan. Tapi di hari berikutnya, lebih tepatnya di jam 00, itu akan berubah jadi 0 pesanan kalau belum ada yang beli. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cek di sini nih. Ini udah aku taruh langkahnya di sini. Kalian bisa cek di sini nih pesanan yang kemarin-kemarin. Bahkan kalian juga bisa cek kira-kira pesanan itu udah selesai atau belum dan komisinya udah cair atau belum. Oke guys, sudah 10 pertanyaan aku jawab tentang Q&A TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate hari ini. Kalau teman-teman masih pada bingung, ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, tulis aja langsung di kolom komentar. Minggu depan aku akan bikin video Q&A lagi tentang TikTok Shop dan TikTok Affiliate. Karena masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman di video-video aku ini yang belum kejawab. Oke teman-teman, sekian video aku hari ini. Thank you udah nonton sampai akhir dan see you next time.